المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا آجركم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل أشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله رفع لمن انخفض لعظمته وجلاله قدرا ووضع من ارتدى بالكبرياء وتعالى في نفسه فخرا وكبرا أحمده سبحانه على جميع النعم والآلاء والمنن وأشكره عز وجل شكرا يتلوه شكر إلى انتهاء الدهر والزمن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قاصم ظهور الجبابرة والمتكبرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد المتواضعين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى والرشاد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد أما بعد أيها الإخوان حفظكم الله. Pada kesempatan yang penuh makna ini saya mengajak kepada kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hanya takwalah yang dapat menghantarkan segala yang sulit akan menjadi lebih mudah. Takwa dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, sebagaimana yang telah diteladankan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hal yang penting kita teladani dari beliau sallallahu alaihi wasallam adalah tentang sikap tawadhu'nya atau sikap rendah hati yang tak terbatas dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Misalnya, beliau selalu mendahului mengucap salam kepada orang-orang yang ditemuinya, senang berjabat tangan baik dengan orang kaya, miskin, tua maupun anak kecil. Beliau senang makan bersama dengan pembantunya. Beliau juga berbelanja sendiri kebutuhan keluarganya ke pasar, dan masih banyak bentuk ketawadhuan yang beliau contohkan kepada umatnya. Tidak ada rasa gengsi, padahal beliau adalah seorang Rasul. Ayuhal ikhwan, seseorang tidak akan menjadi rendah dan hina karena tawadhu. Justru sebaliknya, orang yang tawadhu akan menjadi mulia dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seseorang itu suka memberi maaf kecuali Allah menjadikannya mulia, dan tidaklah seseorang bersikap rendah hati atau tawadhu kecuali Allah mengangkat derajatnya. Ayuhal ikhwan, sebagian ulama juga mengatakan at-tawadhu yajlibu mahabbatal ikhwan. Tawadhu itu akan mendatangkan rasa cinta dari saudara sesama manusia. Beberapa ulama yang lain juga mengatakan man tawadhu'a ma'an nasi tawadhu'an nasu ma'ahu. Barang siapa yang bersikap tawadhu kepada orang-orang, maka mereka akan bersikap tawadhu kepadanya. Ayuhal ikhwan hafizakumullah, tawadhu sejatinya adalah menjauhi kesombongan, yaitu menghindari perasaan diri lebih baik dari orang lain, baik secara lahir maupun batin. Sikap tawadhu ini juga tidak melulu soal merendahkan hati terhadap manusia dari jabatan dan kedudukan duniawi. Bahkan sikap tawadhu ini juga banyak tercermin dari mereka yang memiliki kedudukan dan maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain diperlihatkan oleh sang puncak teladan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, sikap tawadhu juga banyak kita lihat dari akhlak para salafun as-salih. Sebagaimana tawadhu'nya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani di hadapan orang fasik.
Pada suatu waktu beliau pernah didatangi oleh seorang pemabuk, seseorang yang fasik. Kemudian keduanya terlibat percakapan. Dalam percakapan itu para murid beliau secara samar melihat guru mereka Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani menangis dan mendengar jawaban Qadir, 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 yang berarti mampu, mampu, mampu. Karena rasa penasaran, para murid beliau menanyakan tentang apa yang menjadikan beliau menangis. Lantas Syekh Abdul Qadir pun menjawab, orang itu bertanya kepadaku, apakah Allah bisa mengampuni semua dosa-dosanya? Maka aku menjawab, Qadir, Allah Maha Mampu. Dia bertanya lagi, apakah Allah mampu menjadikan orang fasik seperti dirinya berubah menjadi taat dan berada di makom yang tinggi seperti makomku? Maka aku menjawab, Qadir, Allah Maha Mampu. Selanjutnya orang itu bertanya kembali, apakah Allah mampu menjadikan seorang Abdul Qadir Al-Jailani berubah menjadi seseorang yang fasik seperti dirinya? Aku menjawab, Qadir, Qadir, Qadir. Kemudian aku bergetar, takut dan tak kuasa membendung air mataku, karena aku tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mampu atas segala sesuatu, termasuk merubah nasibku. Siapa yang dapat menjamin aku akan mati dalam keadaan husnul khotimah? Kata beliau. Beliau saja yang bergelar Sultanul Aulia, yang makomnya tinggi di sisi Allah, memiliki ketawaduan terhadap orang yang fasik, yang di mata manusia bukan siapa-siapa dan bahkan hina. Lantas apa yang pantas dibanggakan oleh manusia biasa seperti kita? Jangankan harta yang melimpah, fisik yang rupawan, jabatan yang tinggi, ilmu pengetahuan yang luas, bahkan kesalihan serta makom yang tinggi pun semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya adalah menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan saja Allah berkehendak, maka dengan mudahnya Allah membalikkan setiap keadaan. Kemudian bagi kita manusia biasa, masih adakah celah untuk boleh merasa tinggi hati, merasa lebih baik di hadapan manusia yang lain? Jawabannya tentu tidak, ayuhal ikhwan. Ayuhal ikhwan, hafizakumullah. Syekh Abu Yazid Al-Bustami pernah ditanya tentang kapan seseorang itu disebut tawadhu. Ia menjawab bahwa seseorang disebut tawadhu yang pertama, jika orang itu tidak lagi melihat ada posisi dan kedudukan apapun di dalam dirinya. Dan yang kedua, orang itu sudah tidak memandang ada siapapun lagi yang lebih buruk daripada dirinya. Artinya, jika seseorang di hatinya masih merasa lebih tahu dari orang lain, lebih takwa dari orang lain, lebih wara' dari orang lain, atau bahkan lebih takut kepada Allah daripada orang lain, dan perasaan-perasaan lebih lainnya dibanding orang lain, berarti ia masih belum dapat disebut sebagai orang yang tawadhu. Ayuhal ikhwan, hafizakumullah. Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa bukti paling nyata dari sempurnanya akal seseorang adalah dia menghargai dan menghormati terhadap sesama manusia. Dan bukti paling konkret dari ketawadhuan seseorang adalah merasa ridha ketika di suatu tempat dia diakhirkan dalam hal penghormatan, padahal sebenarnya dia pantas untuk didahulukan. Sedangkan bukti dari rasa ikhlas seseorang adalah ia tidak peduli lagi terhadap rasa benci manusia selama ia tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuhal ikhwan, ketika akal seseorang sudah sempurna lahir batin, maka akan muncul apa yang disebut dengan tawadhu atau rendah hati. Puncaknya ditunjukkan dengan sikap ridha dengan apapun bentuk perlakuan orang lain terhadap dirinya. Tidak bangga dan besar kepala ketika dia dijunjung tinggi, dan tidak pula kecewa dan sakit hati ketika ia tidak dihormati dengan layak. Ia merasa bahwa tidak ada hal yang pantas membuat dirinya harus lebih diistimewakan dari orang lain, karena ia paham segala kelebihan yang ada pada dirinya hakikatnya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua bentuk perlakuan manusia terhadapnya tidak akan merubah sedikit pun pandangan Allah kepada dirinya.
Dia paham bahwa ketika dia dihormati dan dijunjung tinggi oleh manusia, itu tidak akan meninggikan derajatnya di sisi Allah. Demikian juga ketika dia tidak dihormati atau bahkan dihina oleh manusia, hal itu pun tidak akan mengurangi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mulai memiliki ketawaduan, akan muncul juga rasa tanggung jawab serta berani mengakui kesalahan, meminta maaf dengan tulus dan mudah memaafkan orang lain. Ia akan berusaha melihat kelebihan-kelebihan yang ada pada diri orang lain dan berlapang dada dalam menerima pendapat dan masukan dari orang lain dengan bijak. Karena pada hakikatnya tawadhu adalah kesadaran dan keterbatasan dirinya sebagai manusia, makhluk ciptaan Sang Khalik. Ayuhal ikhwan hafizakumullah. Kemudian dari mana kita memulai mengajarkan sikap tawadhu terhadap diri kita sendiri? Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Pertama, yaitu memulai dengan menyadari bahwa setiap hal itu datang dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Harta, kedudukan, ilmu, jiwa dan raga semuanya atas kuasa Allah. Tidak pantas untuk kita menyombongkan apa yang bukan berasal dari kita sendiri. Kedua, berusaha untuk tidak melihat kekurangan orang lain, tetapi berusaha melihat kelebihan-kelebihan yang ada pada diri mereka. Ketiga, coba rendahkan diri kita dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sederhana yang dianggap oleh orang-orang tidak sesuai dengan kedudukan dan jabatan yang kita miliki di dunia. Karena pekerjaan semacam itu menurut Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikatakan perlahan-lahan akan dapat mengikis dan menggurus apa yang disebut dengan nakhwah, yaitu perasaan bangga dan tinggi hati. Keempat, banyak mengkaji kisah-kisah ketawadhuan dari ulama-ulama salaf dan juga berusaha bergaul dengan orang-orang yang memiliki sikap tawadhu. Terakhir, beristiqomahlah. Karena ketika tidak ada keistiqomahan dalam proses mengajarkan diri, maka apa yang telah kita lakukan tersebut akan menjadi ujub dan riya dan akan berubah menjadi suatu kesombongan dalam bentuknya yang lain. Semoga kita menjadi manusia-manusia yang mendapatkan anugerah rasa tawadhu dari Allah Ta'ala dan menjadikan kita manusia-manusia yang selalu rendah hati di dalam bergaul dengan sesama manusia yang lainnya. Inna ahsanal kalami kalamullahi mal malikil alam wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال وفي كل حال حمدا مستمرا على التعاقب والتوال أحمده سبحانه وتعالى على جزيل الإنعام والإفضال وأشكره عز وجل على جميع نعمه شكرا متجددا في الغدو والآصال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته. أيها المسلمون، إن التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين والسابقين واللاحقين، كما قال عز من قائل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فاتقوا الله عباد الله في السر والعلن والسفر والقطن، وتوبوا إلى الله لعلكم تفلحون وتلحقون بعباد الله الصالحين وتحشرون. وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد ذي الوجه الأنور والشرف الأفخر، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الهداة المتقين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاه. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدة إندونيسيا هذا بلدة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر.